Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Arif dan Kak Rahel. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 kelas A akan mencoba mempresentasikan tugas perencanaan pengelolaan sampah Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo. Adapun anggota kelompok 6 yaitu ada saya sendiri, Jason Matias, kemudian Reika Puspita, habis itu Reva Siti, Anggia Sawitri, Amira Irdina, Isnaini, Kofifa, dan Ajeng. Boleh di next. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, masuk di bab pertama yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang. Yang pertama, pengelolaan sampah nasional SIPSN, total timbulan sampah tahunan yang dihasilkan Kabupaten Purworejo. Di sini dimaksud dari yang pertama yaitu menjadi masalah utama bagi lingkungan di berbagai daerah seperti pada daerah Kabupaten Purworejo berdasarkan data pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional di tahun 2019 sebesar 104.874,14 ton dengan total timbunan sampah per hari sebesar 287,33. Yang kedua, total timbulan sampah dari aktivitas rumah tangga di Kabupaten Purworejo. Di sini total timbulan sampah rumah tangga lebih banyak, sedangkan sampah yang bersumber dari sektor lain seperti perkantoran, pasar, perniagaan, dan fasilitas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Yang ketiga, dilakukan penanganan lebih intensif lagi terhadap sampah, khususnya sampah rumah tangga yang tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah, bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya terdiri atas pengurangan dan penanganan sampah. Yang keempat, kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan sekitar demi mewujudkan masyarakat yang sehat masih jauh dari harapan pemerintah. Masuk di rumusan masalah, yaitu ada bagaimana tingkat keefektifan sistem pengelolaan sampah, yang kedua bagaimana kondisi eksisten pengelolaan sampah, yang ketiga bagaimana sistem pengelolaan sampah yang tepat. Masuk di rumusan tujuan, yang pertama meningkatkan keefektifan sistem pengelolaan sampah, yang kedua meninjau ulang kondisi eksisten pengelolaan sampah, yang ketiga menganalisis dan merencanakan sistem pengelolaan sampah. Masuk di pembatasan masalah, yang pertama ada sampel sampah yang diteliti yang dilaksanakan di Kecamatan Kemiri, yang kedua memutuskan konsep, yang ketiga perencanaan sistem pengelolaan sampah mencakup pewadahan, pengumpulan, pemindahan, dan pengangkutan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya masuk ke tinjauan pustaka. Di sini yang pertama ada sampah dan jenisnya menurut SNI 19/3964 tahun 1994. Sampah adalah limbah padat yang terdiri atas bahan organik dan bahan anorganik yang dianggap tidak berguna dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan sekitarnya. Di sini terdapat 3 kategori sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, yaitu yang pertama sampah rumah tangga, yang kedua sampah sejenis rumah tangga, dan yang ketiga sampah spesifik. Berdasarkan sifat sampah dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Yang selanjutnya di sini ada komposisi sampah. Komposisi sampah itu menggambarkan setiap komponen yang terdapat pada sampah beserta distribusinya dan biasanya dinyatakan dalam persen berat. Komposisi sampah itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya itu yang pertama cuaca, yang kedua frekuensi pengumpulan, yang ketiga itu musim, dan yang terakhir itu tingkat sosial ekonomi. Jumlah dari timbulan sampah itu juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor alam meliputi musim, iklim, dan letak geografis, yang kedua itu faktor manusia meliputi perlakuan terhadap sampah, aktivitas sehari-hari, keadaan rumah, dan jenis sampah, dan kondisi ekonomi. Yang selanjutnya itu ada timbulan sampah. Menurut Tobanoglu et al. Tahun 1993, timbulan sampah adalah sejumlah sampah yang dihasilkan akibat kegiatan yang dilakukan pada rentang waktu tertentu dalam satuan berat kilogram, gravimetri, atau volume liter, volumetri. Yang selanjutnya ada pengelolaan sampah. Sampah itu dikelola sesuai dengan teknik operasional pengelolaan sampah. Teknik operasional pengelolaan sampah itu meliputi pewadahan hingga pembuangan akhir. Yang selanjutnya ada teknik operasional pengelolaan sampah, yaitu yang pertama pewadahan. Pewadahan dilakukan berdasarkan jenis sampah yang sudah dipilah. Di sini ada contoh
Pewadahan itu dipisahkan berdasarkan jenis sampahnya. Contohnya itu ada wadah yang berwarna gelap, yang kedua ada wadah berwarna terang, yang ketiga ada wadah berwarna merah. Selanjutnya itu yang kedua itu ada pengumpulan. Pola pengumpulan itu terdiri atas 5. Yang pertama itu pola individual langsung, yang kedua itu individual tidak langsung, yang ketiga itu komunal langsung, yang keempat itu komunal tidak langsung, dan yang kelima itu penyapuan jalan dan taman. Yang selanjutnya itu yang ketiga pemindahan adalah tahap untuk memindahkan sampah ke tempat pemrosesan akhir atau tempat pembuangan akhir menggunakan alat pengangkut. Yang keempat itu pengangkutan sampah itu tahapan membawa sampah dari sumber sampah menuju ke tempat pemrosesan akhir. Terdapat 2 metode pengangkutan sampah, itu yang pertama itu sistem door to door dan yang kedua itu sistem transfer depo atau TD. Yang kelima itu ada pengolahan. Teknik yang dapat digunakan untuk mengolah sampah itu yang pertama itu pengomposan, yang kedua insinerasi, yang ketiga daur ulang, yang keempat pengurangan volume sampah dengan cara pemecahan atau pemadatan, dan yang kelima itu ada biogasifikasi. Yang terakhir itu yang keenam ada pembuangan akhir. Ada beberapa metode sistem pembuangan akhir, itu diantaranya yang pertama metode open dumping, yang kedua metode kontrol landfill, dan yang ketiga itu metode sanitary landfill. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bagian selanjutnya metodologi. Bisa di next. Yang pertama ialah tujuan perencanaan secara operasional. Tujuan ini ada 2. Yang pertama untuk mengetahui kondisi existing persampahan di Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo. Dan yang kedua untuk mengetahui sistem pengelolaan sampah yang paling tepat digunakan di Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo. Bisa di next. Untuk waktu dan lokasi perencanaan, kelompok kami menyelesaikan tugas ini dari bulan Februari sampai Maret 2022, di mana pelaksanaannya ini dimulai di awal perkuliahan yang terdiri dari 6 minggu. Lalu untuk lokasi perencanaan, kelompok kami memilih Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Bisa di next. Bagian selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Untuk lokasi pengambilan sampel sendiri, kelompok kami memilih Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, di mana lokasi sampel ini dibagi menjadi perumahan permanen, perumahan semi permanen, perumahan non permanen, dan non perumahan. Bisa di next. Untuk alat pengambilan sampel sudah disesuaikan dengan SNI 193964 tahun 1994. Alat-alat tersebut ada sarung tangan dan masker yang berfungsi melindungi diri dari paparan kotoran, virus maupun bakteri, serta bau yang tidak sedap. Lalu ada trash bag sebagai wadah sampel sampah, ada alat pengukur volume sebagai tempat menampung sampah yang akan diukur, dan ada timbangan untuk menimbang berat sampah. Bisa di next. Untuk cara pengambilan sampel disesuaikan dengan SNI 03-3964 tahun 1994 dengan cara membagikan kantong plastik ke warga-warga. Lalu jika sudah terisi penuh, dilakukan perhitungan komponen komposisi sampah dengan mengukur berat dan volume masing-masing sampah basah dan sampah kering dan sampah campuran. Bisa di next. Lalu untuk mengukur timbulan sampah, yang pertama perhitungan sampel perumahan dilakukan 8 hari berturut-turut dengan tiap kakak diberi kantong plastik yang berbeda warna antara sampah kering dan basah dan ditimbang masing-masing kakak. Untuk perhitungan sampel non perumahan digunakan rumus S sama dengan CD dikali TS, di mana S sama dengan jumlah sampel masing-masing jenis bangunan non perumahan, CD adalah koefisien bangunan non perumahan, dan CD bernilai 1, lalu TS adalah jumlah bangunan non perumahan. Bisa di next. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan ada 2, yakni data primer dan data sekunder. Data primer contohnya seperti sampel timbulan persampahan, pendapat warga, kemampuan warga membayar retribusi persampahan, gambaran nyata kondisi existing TPA atau TPS. Sedangkan data sekunder contohnya peta, struktur kelembagaan, penanggung jawab persampahan tiap daerah, anggaran, data kependudukan, dan gambaran umum persampahan di wilayah perencanaan. Bisa di next. Untuk teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama, tahap pengumpulan dan evaluasi data, dilanjutkan dengan tahap tabulasi, dan diakhiri dengan tahap pemindahan data. Untuk penjelasan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, kemudian selanjutnya ada aspek-aspek. Untuk aspek pertama itu ada teknik operasional, yang dimana merupakan gambaran dari perencanaan pewadahan, perencanaan pengumpulan, perencanaan pemindahan, dan perencanaan pengangkutan sampah di Kecamatan Kemiri. Kemudian untuk perencanaan pewadahan sendiri merupakan penampungan sampah sementara dari sumber oleh individual maupun komunal sebelum sampah dikumpulkan, dipindahkan, diangkut, diolah, dan dilakukan pemrosesan akhir di TPA. Berikut ada rumus untuk penghitungan jumlah wadah.
Next. Kemudian selanjutnya ada perencanaan pengumpulan yang dimana perencanaan untuk Desa Kemiri ini menggunakan motor roda 3. Kemudian ada perencanaan pemindahan yang dimana pemindahan merupakan proses memindahkan dari TPS menuju tempat pemrosesan akhir atau TPA. Next. Untuk perencanaan pengangkutan sendiri itu merupakan proses mengangkut sampah dari tempat pemindahan atau dari sumber secara langsung menuju tempat pemrosesan akhir. Pada proses ini untuk Kecamatan Desa Kemiri direncanakan menggunakan truk Amrol. Berikut ada tabel jumlah unit yang diperlukan. Next. Kemudian ada perencanaan aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78. Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan teknis, pembinaan dan pengendalian teknis, pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis, penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tata usaha, dan yang terakhir adalah pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Next. Yang terakhir merupakan peran serta masyarakat yang dimana dalam pengelolaan sampah sendiri kunci utamanya itu merupakan aspek peran serta masyarakat karena masyarakatlah penyumbang sampah terbesar dalam hal ini. Maka dari itu sangat penting bagi masyarakat untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait pengelolaan sampah dengan baik, secara baik dan benar. Next. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mengenai gambaran umum, bisa di next. Untuk gambaran umum dari Kecamatan Kemiri sendiri itu memiliki luas sekitar 85 km persegi dan terletak di Kabupaten Purworejo yang memiliki 40 kelurahan atau desa. Bisa di next. Berdasarkan data jumlah penduduk Kemiri mengalami peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2016 hingga 2020. Jumlah fasilitas pendidikannya itu terdiri dari jenjang TK hingga SMA atau SMK. Bisa di next. Fasilitas kesehatan di Kecamatan Kemiri itu terdiri dari puskesmas, klinik atau kesehatan, dan posyandu. Untuk fasilitas pendidikannya, tempat ibadahnya itu berada di Kecamatan Kemiri, ada terdiri dari masjid, musola, serta gereja. Bisa di next. Untuk kondisi ekonomi di Kecamatan Kemiri, jika dilihat dari data PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Purworejo mengalami kenaikan sebesar 0,13% dari tahun 2016 hingga 2020. Bisa di next. Untuk kondisi existing di Kecamatan Kemiri sendiri, pada pewadahannya menggunakan pola individual dengan pengembang dengan wadah berbentuk tong silinder berbahan plastik atau karet dengan kapasitas 10 hingga 50 liter. Untuk pengumpulan dilakukan dengan periode 3 hari sekali atau setiap hari dengan truk angkut. Untuk pemindahan yang dilakukan dengan kontainer kapasitas 6 meter kubik, lalu per hari, dan karena pada Kecamatan Kemiri tidak terdapat TPA, maka pemrosesan akhir dilakukan di TPA terdekat dari Kecamatan Kemiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk aspek pembiayaan pengelolaan sampah, yang pertama ada biaya pengumpulan, di mana di sini kami menggunakan motor roda 3, dan untuk setiap tahunnya dari motor roda 3 ini mengalami kenaikan harga sebesar 5%, dan kami juga sudah menghitung total biaya pengumpulannya, di mana kebutuhan motor roda 3 pada tahun 2021 sejumlah 23 unit, dan pada tahun 2031 sejumlah 25 unit. Dan untuk perhitungan biaya-biayanya dapat dilihat di layar. Kemudian untuk biaya pemindahan, kami menggunakan kontainer sampah dengan kapasitas 6 meter kubik, di mana untuk umur pakainya 7 tahun, dan untuk total biaya pemindahannya pada tahun 2031 atau tahun akhir perencanaan sejumlah Rp260.623.140. Kemudian pada biaya pengangkutan, kami menggunakan arm roll truck, di mana dalam 1 tahun terdapat 3 kali servis, dan tiap tahunnya harga arm roll truck mengalami kenaikan harga sebesar 5%. Untuk kebutuhan truk arm roll pada tahun 2021 sejumlah 1 unit, dan 2031 sejumlah 3 unit, dan untuk perhitungan total biaya pengangkutan dapat dilihat di layar. Kemudian untuk variable cost dari perancangan pengelolaan sampah yang kami buat, untuk variable cost di tahun akhir perencanaan yaitu tahun 2031 sejumlah Rp321.430.059. Kemudian pada total biaya tetap atau fixed cost, di sini kami menggunakan beberapa aspek biaya, dan pada tahun akhir perencanaan atau 2031 sejumlah Rp4.637.422. Kemudian untuk total biaya dari perencanaan yang kami buat,
Di sini kami menggunakan variable cost dan fixed cost yang telah kami hitung, dan pada akhirnya totalnya sejumlah 34.082.042.270 rupiah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada analisis dan pembahasan. Next. Yang pertama ada proyeksi penduduk Kecamatan Kemiri. Nah, ini terdapat 3 metode proyeksi yang digunakan, yaitu metode aritmatik, geometri, dan least square. Nah, dari ketiga metode tersebut dipilih metode dengan standar deviasi terkecil, sehingga dipilih metode geometri dengan standar deviasi 2,919,58. Berikutnya ada proyeksi produk domestik regional bruto atau PDRB. Diperoleh metode proyeksi untuk PDRB, yaitu yang pertama PDRB industri dengan metode aritmatik dihasilkan 134,540,47 dan PDRB pertanian dengan metode least square dengan nilai 44,431,81 dan PDRB per kapita dengan metode aritmatik sebesar 12,83744,216. Berikutnya ada proyeksi timbulan sampah. Timbulan sampah di Kecamatan Kemiri mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya nilai pertumbuhan kota dan meningkatnya jumlah penduduk. Berikutnya ada perencanaan tingkat pelayanan. Ini menggambarkan tentang gambaran mengenai bagaimana pelayanan yang akan dilakukan untuk 11 tahun ke depan, yaitu merencanakan tingkat pelayanan yang perlu dilakukan perbandingan antara kondisi timbulan sampah secara existing dengan jumlah penduduk setiap tahunnya. Berikutnya perencanaan aspek teknis operasional. Dalam perencanaan aspek teknis operasional ini terdapat 4 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu pewadahan, pengumpulan, pemindahan, dan pengangkutan. Next. Berikutnya ada perencanaan aspek peraturan, yaitu mengacu 2 perda. Yang pertama Perda Kabupaten Purworejo nomor 3 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Purworejo nomor 5 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Kedua Perda Kabupaten Purworejo nomor 7 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Berikutnya perencanaan aspek peran serta masyarakat. Pemerintah sudah memberikan kontribusi seperti pembelian tong sampah gratis, penyuluhan, dan pelatihan daur ulang. Untuk peran serta dari pelaku usaha di Kecamatan Kemiri masih belum ada, tetapi jika untuk Kabupaten Purworejo sudah banyak pelaku usaha yang ikut berkontribusi dalam penyuluhan dan pelatihan pengelolaan sampah. Berikutnya ada perencanaan aspek kelembagaan. Dalam perencanaan aspek kelembagaan ini berdasarkan Perda nomor 14 tahun 2008 dijelaskan bahwa jenis lembaga teknis daerah itu yaitu kantor lingkungan hidup. Nah, kantor lingkungan hidup ini mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan daerah. Berikutnya ada perencanaan aspek pembiayaan. Total biaya pengelolaan sampah selama 11 tahun adalah 34.082.042.270 rupiah. Next. Berikut akan dijelaskan rekan saya. Masuk di kesimpulan dan saran. Kesimpulannya di sini yaitu kondisi eksisting pengelolaan sampah di Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo yang pengembang serta wadah berbentuk tong silinder berbahan plastik atau karet. Yang kedua, hasil perencanaannya ada pewadahan. Pewadahan di sini berbentuk tong plastik berukuran 40 liter dengan 3 jenis warna, yaitu organik berwarna hijau, anorganik berwarna kuning, dan sampah berbahaya B3 berwarna merah. Masuk di pengumpulan sampah dilakukan di Kecamatan Kemiri yang direncanakan menggunakan 3 motor roda 3. Selanjutnya pemindahan sampah menggunakan kontainer dengan kapasitas 6 meter kubik. Dan yang terakhir yaitu pengangkutan digunakan truk pengangkutan atau arm roll pada proses pengangkutan di tahun 2031 yang direncanakan 3 unit. Yang ketiga yaitu perhitungan rencana pembiayaan pengelolaan sampah di Kecamatan Kemiri pada tahun 2021 sampai 2031 meliputi berbagai aspek seperti pengumpulan, pemindahan, dan pengangkutan. Total biaya sebesar Rp34.082.042.270 rupiah. Saran yang pertama yaitu perhitungan teknis sistem pengelolaan persampahan harus lebih teliti. Yang kedua, perhitungan retribusi. Yang ketiga, untuk aspek kelembagaan harus memiliki pembagian tugas yang jelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan atau kata. Terima kasih atas perhatiannya Pak Arif dan Kak Rahel.